Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk mengisi hidup kita dengan amal saleh. Kita diizinkan untuk sholat berjamaah di masjid, kita diizinkan untuk berzikir kepada Allah, kita diizinkan untuk thalabul ilmi. Inilah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah di hari kiamat, maka nikmat-nikmat inilah yang kita akan merindukannya. Setiap kita hari itu rindu untuk kembali bisa sholat meskipun hanya 2 rakaat. Setiap kita hari itu rindu meskipun hanya untuk duduk di majelis ilmu sesaat. Setiap kita hari itu merindukan untuk kembali bisa membaca Al-Quran meskipun hanya sesaat. Maka bersyukur ketika kita diizinkan oleh Allah untuk beramal saleh. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita hari ini kelak menyelamatkan kita dari penyesalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, apa adab yang harus kita miliki di dalam beramal saleh di jalan Allah? Yang pertama yaitu al-khaufu min adami qabulil amal. Kita semua hendaknya merasa khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin setelah dia beramal secara maksimal, setelah dia salat, setelah dia puasa, setelah dia membaca Al-Qur'an, setelah dia qiyamul lail, maka dia punya kekhawatiran di dalam hatinya jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, Allah menggambarkan karakter orang-orang yang beriman. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya setelah beramal secara maksimal, maka hati mereka merasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna wa yaznun?" Ya Rasul, apakah mereka ketakutan karena minum khamr, ataukah karena mencuri, ataukah karena berzina? Maka Rasulullah menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Bahkan mereka itu ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Tapi kenapa mereka takut? Wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tabi'in, ada seorang tabi'in namanya Atha. Atha ini menjual kain di pasar. Maka pada satu hari ketika dia menyulam kain dan dirasa kain yang disulam itu sudah sangat sempurna karena dia menyulamnya berhari-hari lamanya,
Begitu dijual di pasar, ditawar oleh pembeli, pembeli itu melihatnya dengan seksama. Maka pembeli itu berkata, "Wahai Atta, mohon maaf aku tidak jadi membelinya karena ada cacatnya." Maka seketika Atta menangis sampai membuat pembeli itu merasa iba. "Jika engkau menangis karena aku tidak jadi beli, maka biarlah aku tetap membelinya meskipun ini ada cacatnya." Maka Atta berkata, "Tidak wahai saudaraku, aku menangis bukan karena itu. Aku membayangkan aku menyulam kain itu berhari-hari lamanya. Menurut pandanganku itu sudahlah sangat sempurna. Tapi ternyata menurutmu itu ada cacatnya, maka kamu pun tidak mau menerimanya. Maka aku merenung, sekian lama aku beribadah kepada Allah. Aku sholat, aku puasa, aku infak, sedekah, aku umrah, haji, aku mendakwahkan agama Allah. Menurut pandanganku seluruh amal itu sudah sempurna. Jangan-jangan di mata Allah ada cacatnya, lalu Allah pun tidak mau menerimanya." Beliau teringat firman Allah di surat Al-Ghasyiyah, "Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu wajah-wajah manusia tertunduk penuh penyesalan. Mereka beramal, mereka bekerja keras, mereka berpayah-payah, tapi amal kerja keras tidak ada hasilnya, bahkan tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka. Jadi adab kita yang pertama setelah beramal saleh adalah kita khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pemirsa sekalian, bagaimana adab kita setelah beramal saleh di jalan Allah? Yang kedua yaitu istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur. Kita menganggap amal kita itu sedikit, amal kita kecil, tidak ada apa-apanya, dan kita menjauhi ujub, berbangga terhadap amal, apalagi ghurur, tertipu dengan amal saleh kita. Ada sebuah kaidah yang penting untuk selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Betapapun banyak amal kita, meskipun kita siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail, setiap hari infak sedekah, sebulan sekali kita umrah, setiap tahun kita haji, tidak akan pernah amal kita bisa menandingi banyaknya nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan kita. Maka dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mengkisahkan salah satu hamba di zaman dahulu. Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, dulu ada seorang hamba menyendiri di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Dia habiskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Maka dia beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Dia memohon kepada Allah supaya jangan dicabut nyawanya kecuali dalam keadaan sujud. Maka diijabah oleh Allah, dia pun wafat dalam keadaan sujud. Sebuah amal yang sangat besar. Maka para pemirsa sekalian, dalam hadis itu disebutkan Allah kemudian berfirman kepada malaikat, "Adkhilhul jannata birahmati." Masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu ujub dengan amalnya. Dia mengatakan, "La ya Rabb, bal bi amali." Tidak perlu ya Allah, cukup dengan amalku. Ibadah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. 3 kali orang itu mengatakan hal yang sama, "La ya Rabb, bal bi amali." Tidak ya Allah, cukup dengan amalku. Maka akhirnya Allah berkata, "Baik, timbang amalnya, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya." Maka ditimbanglah amalnya. Ini ibadah 500 tahun wafat dalam keadaan sujud. Dan ini adalah nikmat-nikmat Allah. Nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat tangan, kaki, nikmat keluarga, ya, nikmat rezeki, makanan, minuman,
dan lain sebagainya. Begitu ditimbang, ternyata ibadah 500 tahun wafat dalam keadaan sujud tadi itu hanya setara dengan nikmat mata bisa melihat. Maka Allah berkata, ternyata amalmu tidak sebanding dengan nikmatku. Maka kata Allah, lempar dia ke neraka. Orang itu kemudian tersadar, ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatika. Ya Allah, aku sudah sadar, tolong masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Allah kemudian mengajaknya merenung, siapa yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu nikmat kesehatan sehingga engkau sanggup beribadah kepadaku 500 tahun lamanya? Engkau ya Allah. Engkau tinggal di pulau itu, seharusnya airnya asin, tapi ada satu mata air rasanya segar, tawar, setiap hari engkau minum darinya. Dari manakah itu? Dari engkau ya Allah. Engkau beribadah kepadaku di bawah pohon delima. Setiap hari pohon delima itu menjatuhkan buah yang matang untukmu. Padahal engkau tahu pohon delima hanyalah berbuah setahun sekali. Dari mana itu? Dari engkau ya Allah. Maka dia pun sadar akan kekhilafannya. Dia sadar bahwa ibadahnya sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menandingi nikmat-nikmat Allah di dalam kehidupannya. Maka Allah kemudian memaafkannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi adab yang kedua setelah kita beramal saleh di jalan Allah, kita menganggap amal kita itu kecil, amal kita sedikit, tidak pernah sebanding dengan nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kullama syahidta ila haqiqatir rububiyah wa haqiqatil ubudiyah, setiap kali engkau menyaksikan hakikat ketuhanan Allah, hakikat penghambaan manusia, wa arafta Allah wa arafta nafsaka, engkau mengenal Allah dengan sebenarnya, dengan segala keagungannya, kemahabesarannya, karunia-Nya, dan engkau mengenal dirimu dengan segala kekurangannya, kekhilafannya, kesalahannya, dosa-dosanya. Fatabayyana anna bidha'ataka minal amal ma yasluhu lil malikil haq. Maka menjadi jelaslah bahwa perbendaharaan amalmu sama sekali belum layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ji'ta bi amali tsaqalain, meskipun engkau datang dengan amal sepenuh langit dan bumi, dengan amalnya manusia dan jin sekaligus, maka engkau tidak dapat membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaqbaluhu Allahu bikaramihi wa fadlihi wa judih. Akan tetapi kenapa Allah menerima amal kita? Bukan karena kita yang hebat, akan tetapi semata-mata karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana adab kita setelah beramal saleh, yaitu kasratul istighfar. Kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, manusia yang seluruh hidupnya habis untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau orang yang banyak istighfarnya. Maka dalam hadis disebutkan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah wa fi riwayatin ukhra aktsar min 100 marrah. Sungguh dalam sehari aku beristighfar mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Begitu Rasulullah, manusia yang istighfarnya banyak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita setiap kali selesai beramal saleh, maka kita diajarkan untuk banyak beristighfar kepada Allah. Setiap kita selesai sholat, maka kita beristighfar kepada Allah. Setiap kita selesai mengaji, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Di antara isinya adalah istighfar mohon ampun kepada Allah. Di bulan Ramadan, ketika Ramadan memasuki penghujungnya, kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka
ada satu doa yang kita diajarkan oleh Nabi untuk banyak membacanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung kehidupannya Allah turunkan kepada beliau surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi di penghujung kehidupannya diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Maka setelah surat ini turun, Rasulullah merubah bacaan rukuk dan sujudnya. Biasanya ketika rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka setelah surat itu turun, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Beliau banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara rahasianya? Pertama, tidak ada satupun amal kita yang benar-benar sempurna. Seluruh amal kita pasti tidak lepas dari kekurangan. Kita sholat, terkadang hilang sebagian kekhusyukan kita. Maka setelah sholat kita diperintahkan beristighfar. Kita mengaji, terkadang tidak sempurna, terkadang kita tidak fokus, terkadang kita ngantuk. Maka setelah ngaji kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Di antaranya yang pertama, karena tidak ada satupun amal kita yang benar-benar sempurna. Kedua, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menghadapi panasnya neraka. Di zaman Rasulullah SAW, sebagai sebuah gambaran, ada seseorang yang berdoa, sebenarnya niatnya baik. Niatnya dia ingin bebas dari azab Allah kelak di hari kiamat. Tapi dia berdoa dengan doa yang kurang tepat. Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku di hari kiamat, maka tolong segerakan saja di dunia. Maka akibat doanya itu, orang itu menderita sakit yang berkepanjangan dan sakitnya parah. Maka satu kali Rasulullah dan para sahabat menjenguknya. Rasulullah bertanya, barangkali engkau berdoa dengan doa tertentu sehingga Allah mengujimu dengan penyakit seperti ini. Maka orang itu menjawab, betul ya Rasulullah, aku biasa membaca doa Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku kelak di hari kiamat, maka segerakan saja di dunia. Maka Rasulullah kemudian mengajari doa yang hari ini kita familiar dengannya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi sekali lagi, tidak ada di antara kita yang sanggup menghadapi panasnya neraka. Maka kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Yang ketiga, kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena istighfar ini adalah permohonannya para nabi dari awal hingga akhir. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Yunus alaihissalam, ketika ditelan oleh ikan paus, maka dalam perut ikan itu beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim, maka ampunilah aku. Dan Rasulullah mengajari kita sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah beberapa adab kita di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza
wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.